Lin Chu, kamu benar-benar memalukan saya. Sulit sekali saya minta bantuan Kak Liu buat masukin kamu jadi satpam di Tianlu. Kamu malah pergi bikin masalah sama Kak Zhao dan hampir kena nayas. Iya. Mereka yang gak taat aturan. Camus buta apa? Berani ngehentikan sembarang orang. Kalau matamu nggak berguna, mending nggak usah punya. Kalian. Xiao Han Wei, kamu berselingkuh. Hahaha sapam. Selingkuh? Lin Chu, coba ngaca dulu. Kamu pantas buat aku nggak? Kalau bukan gara-gara kamu ngejilat aku kayak anjing selama 3 tahun, enggak bakal aku mau sama kamu. Ngapain kamu ngobrol panjang sama dia? Sayang kata aja. Kak Liu, kamu ngomong apa sih? Seorang sampah kayak dia, meskipun busuk di tumpukan sampah, aku nggak bakal lihat dia 2 kali. Hajar dia bikin penjaga buta ini benar-benar buta. Hahaha nikmati perlahan hahaha. Xiao Han Wei. Liu Guang, kalian berdua memang ganjil. Benar-benar buta-buta juga baik biar nanti tidak melihat orang penting dan kehilangan nyawa. Ini kan pusaka keluarga yang kamu berikan padaku. Aku kembalikan padamu. Hahaha. Bu. Aku buta. Kamu harus bagaimana? Kamu harus gimana, Bu? Sudah 3000 tahun. Sebagai keturunan Raja Dewa Nasib. Kenapa bisa begini keadaannya? Siapa yang bicara ini? Nak, aku memberimu kesempatan besar, kekuatan langit yang hebat, menciptakan kehidupan. Bekerja sebagai satpam di Strong Group, Yunlu Prestige. Sering diintimidasi orang lain. Nyonya tua juga tidak sehat, hidup dari memungut sampah. Ini semua salahku. Akulah yang membuat mereka menderita. Dulu, karena prasangka dan keras kepala. Aku mengusir mereka keluar. Anakku Lin Cheng meninggal karena terlalu banyak pikiran. Paklin. Doctor. Pergila, Pastikan bawa pulang Linchu dan ibunya. Keluarga kami masih menunggu dia untuk mewarisi. Tenang Paklin, saya akan membawa Tuan Muda Lin Chu pulang. Tunggu. Linchu. Kamu telah menderita bertahun-tahun. Aku akan menggantinya. Transfer dulu 100 miliar ke akunnya. Et tidak. 10 miliar saja. Takut bikin dia kaget. Baik. Perintah dari Tuan Lin, sambat Tuan Muda Lin Chu kembali ke keluarga Lin. Apa? Raja surga pembentuk nasib. Transformasi makhluk surgawi. Mata saya. Mata tidak bisa melihat? Karena terpapar cahaya terang bisa saja jadi buta. Buta. Kenapa kamu nggak pakai baju? Aku nggak pakai baju, kamu nggak buta. Tentu aku nggak buta, cepat pakai baju. Di rumah sendiri juga nggak bisa nggak pakai baju. Kamu aneh, otak bermasalah. Kok pakai baju habis mandi, sudah pakai handuk. Handuk. Nggak ada handuk. Di dadamu ada kupu-kupu.
Bagian dalam paha. Hampa. Kupu-kupu. Bajingan, aku menyelamatkanmu, tapi kamu mengintip aku mandi. Pergi, keluar. Tidak. Aku tidak mengintip, tidak mengintip. Aku, mungkin mataku salah lihat, salah lihat. Salah lihat? Bagaimana tahu tentang tatoku di dada? Aku dibutakan oleh cahaya terang, salah lihat. Kebetulan tebak, tebak saja. Aduh. Mataku bisa tembus pandang. Wah. Mataku bisa tembus pandang. Operasi darurat, segera ke rumah sakit. Dokter Lee Menghan dari Rumah Sakit Jiangxiang. Sarankan ke rumah sakit cek mata. Saya darurat, harus pergi. Hei, aku Lin Chu. Aduh, sudah malam, belum pulang. Pasti ibu cemas, duh. Rekening bank masuk 10 miliar. 2345666678899. 10 miliar potong hahaha aduh penipunya sekarang ya. Makin gak niat. 10 miliar siapa yang mau dibohongin nih? Halo Tuan Muda. Tuan muda. Tuan Muda Lin Chu. Saya Luo Ning, CEO Lin Group, Jiang. Ketua kami, Tuan Lin, kakek Anda, harap pulang. Grup Lin, kakek saya? Ah, jangan bercanda. Saya ini cuma seorang satpam. Jumpa lagi, harus cepat cari ibu, Tuan Lin. Silakan cek rekening bank Anda. Kami transfer 10 miliar. Cek kebenarannya. Kalian benar-benar transfer 10 miliar ke rekening saya? Tuan Lin transfer 100 miliar untuk kami transfer 10 miliar untuk uang saku. Tunggu sebentar, saya akan telepon untuk memastikan. Halo, anggota. Tuan Lin Chu, Ban Longgu nomor 001 melayani Anda. Pengguna istimewa. Halo, saya mau tanya, benar nggak ada 10 miliar di rekening saya? Tuan Lin, pada pukul 22.35, akun Anda menerima 10 miliar. Anda diupgrade ke pengguna premium. Layanan pelanggan khusus siap 24 jam. Aku jadi miliarder. Tuan Muda, Tuan Lin sedang sakit parah. Beliau berharap Anda bisa pulang untuk mengambil alih grup Lin. Tolong pulanglah, Tuan Muda. Ketua grup Lin adalah kakekku. Ibuku tak pernah memberitahuku. Tuan Muda Lin Chu, ini akan dijelaskan oleh Tuan Lin saat Anda pulang. Aku dan ibuku sudah lebih dari 20 tahun tak dihubungi oleh Lin. Pulang atau tidak? Lihat setelah aku bicara dengan ibuku. Tuan Muda Lin, Tuan Muda Lin. Kamu kasih tahu aku Lin Chu di mana? Le pas. Captain Lee. Le Pascan. Siapa tahu anakmu itu mati kemana? Li Fugui. Dasar bajingan. Lipat kang ibuku, Xiao Chu. Xiao Chu. Lepaskan ibuku. Orang tua, anakmu yang berani ini berani menghinaku. Berani sekali kamu memarahiku ya. Li Fugui. Kamu ini. Lepaskan ibuku. H. Kamu dengar itu enggak? Anak ini berani memarahiku lagi. Salahmu melahirkan tapi enggak mendidik. Harus dihukum. Li Fugui. Aku akan Ashui Lin Chu, Beranti. Berani maju selangkah lagi, aku tampar ibumu. Captain Lee. Salahku, Xiao Chu terlalu khawatir. Anda orang dewasa yang Jangan selevel dengannya. Baiklah. Aku kasih muka ibumu. Ayo, bersihkan, aku akan biarkan kalian pergi. Bu. Kamu selalu ajari aku untuk baik terhadap orang. Untuk jujur dan berintegritas. Tapi yang kudapat cuma dipermainkan.
Ditindas karena kamu nggak punya kekuasaan atau dukungan, dan agak lucu. Wah, jadi anjing orang kaya aja kamu nggak bisa. Pantas aja kamu dibully. Cepat, jilat. Mata tembus pandang. Bisa lihat kelemahan tubuh. Kapten. Kapten. Berani kau memukulku. Listrikan aku. Listrikan dia sampai mati. Jangan-jangan. Lin Chu, biasanya ibu ajarin kamu berbuat baik, harus banyak sabar, sabar sejenak supaya keadaan tenang. MA, dengan bersabar hanya membuat mereka lebih arogan, lebih merasa kita mudah diremehkan. Agar tidak dibully cuma bisa lebih berani dari mereka. Kurang ajar, mereka punya uang dan kuasa, ibumu cuma pemulung. Apa yang bisa kita lawan dengan mereka? Cepat minta maaf ke Kapten Lee. Kapten Lee, Lin Chu tidak tahu sopan santun, maaf. Minggir. Bu. Hari ini kalian berdua tidak akan kemana-mana. Aku beritahu, di belakangku ada Pak Liu dari Tianlu. Menghancurkan kalian seperti menghancurkan serangga. Bu, tidak perlu memohon pada mereka. Anak-anak ini, kita harus lebih keras dari mereka. Aduh, diam. Kapten Lee, semua salahku, semua kesalahan pada diriku. Aku punya sedikit uang. Anggap saja sebagai permintaan maaf dari, tolong lepaskan kami. Sialan kamu. Sedikit uang ini buat ngemis aja nggak cukup. Kepriuskan mereka untuk. Yang tua dibawa ke gang buat kerja, yang kecil dibawa ke rumah sakit buat ambil ginjal. Buang beberapa anjing penjaga ini ku sungai butte ikan-ikan, atas nama Tuan Muda Lin. Kalian siapa? Siapa kami, kamu nggak layak tahu, kamu perlu ingat. Menyinggung orang yang kami cari. Katakan, ini Tianlu Shengjing, di sini Tuan Liu berkuasa. Berani baikin masalah, saya kasih tahu soal Tuan Liu. Omonganmu terlalu banyak. Bukan. Kalian jangan pergi, tunggu sebentar. Saya kasih tahu, Bos Liu kami tidak akan melepaskan kalian. Kasih tahu Bos Liu, dia menyinggung orang besar. Suruh dia bersiap. Berhitung. Tuan Muda, maaf menyusahkan Anda. Kembalilah ke perusahaan Lin. Dengan Lin, tidak ada dari Provinsi Jiang atau negara Dragon yang berani tidak menghormatimu. Ini. Tuan Muda, menikmati hidup dengan wanita cantik saat mabuk, dan memegang kekuasaan dunia saat... Saya tahu Anda berbudi dan tega hati, tapi Anda sudah melihat, kebaikan dan keteguhan Anda hanya dibalas dengan penghinaan tanpa akhir. Tuan Muda. Kalian itu siapa? Bu. Mereka dari grup Lin Jiangsheng. Mereka bilang saya adalah cucu langsung dari ketua Lin Daoyuan. Mereka datang untuk menjemput kita kembali ke grup Lin. Zhang Sheng. Lin. Wah, Bu. Bu. Tuan Muda, Nyonya ini lama bekerja keras, tubuh lemah, perlu perawatan baik. Saya antar ibu ke rumah sakit. Saya akan mengurusnya. Kalian, antar Nyonya ke rumah sakit terbaik. Tuan Muda, sebaiknya Anda kembali ke perusahaan Lin. Khawatir Tuan Lin tak bertahan lama, grup Lin perlu Anda memimpin. Tapi, Tuan Muda, seorang pria tidak bisa sehari tanpa kekuasaan. Apakah Anda ingin terus dihina bersama Nyonya? baik, saya akan kembali dan mengambil alih grup Lin. Pakaian ini tidak nyaman. Seragam keamanan saya lebih enak dipakai. Tuan Lin, senior sudah menunggu Anda. Selamat datang kembali ke grup Lin, Tuan Muda. Lin Chu. Kukuku Yongbei. Akhirnya kakek menunggu kedatanganmu. Kakek. Kakek minta maaf kepada kalian berdua. Kakek salah, demi kakek yang sudah tidak lama lagi. Maafkan kakek ya. Cepat berdiri, aku tidak bisa menerima ini. Liuning. Segera kumpulkan semua direktur perusahaan. Aku mau adakan rapat dewan. Aku mau serahkan Lin Group ke Lin Chu.
Baik Lin tua. Tidak perlu, tidak perlu. Terlalu buru-buru, ibuku masih di rumah sakit dan aku tidak tahu apa-apa tentang grup Lin. Aku cuma seorang penjaga keamanan. Tidak mungkin bisa mengendalikan grup Lin. Lan Chu. Aku tahu, kamu masih menyalahkan kakek. Kenapa selama 20 tahun? Tidak membawa kalian ibu dan anak kembali. Semua karena pandanganku yang sempit dulu. Ibumu hanya seorang gadis biasa. Sedangkan ayahmu adalah pewaris keluarga Lin. Aku tidak tahu ibumu sedang hamil dirimu. Aku bersikeras tidak mengizinkannya masuk keluarga. Hasilnya belum beberapa tahun. Ayahmu kemudian, karena sangat sedih, ia meninggal. Pak Lin dulu ingin menjemput kalian ibu dan anak pulang tapi ibumu sangat keras kepala, lebih baik memulung daripada kembali ke keluarga Lin. Bahkan harta dari Pak Lin, dia tak mau menerima. Kalau ibuku tak menerimanya, aku juga tak bisa. Oh tidak. Ibumu dulu bilang seumur hidupnya tidak akan masuk keluarga Lin, tapi kamu adalah cucu sah keluarga Lin. Dia sangat berharap kamu kembali ke keluarga Lin. Lan Chu. Hidupku tidak lama lagi. Harus ikut dewan direksi. Ambil alih keluarga Lin? Kakek, biarkan aku jadi satpam dulu. Aku ingin naik dari bawah, cari tahu seperti apa sebenarnya grup Lin. Dia akhirnya menyebutku kakek. Karena ibu mau, aku bersedia. Tapi aku punya permintaan kecil. Jangan bilang 1. Bahkan 100. 10.000, kakek setuju. Kamu mau mulai dari satpam, kan? Biarkan Luoning bantu kamu, pelan-pelan ambil alih grup Lin. Tuan Lin, tapi tubuh Anda. Agar Lin Chu bisa dengan mudah mengambil alih grup Lin. Aku akan memaksakan tubuh tua ini untuk bertahan beberapa bulan lagi. Presiden Luo, tahu Tianlu Shengjing? Tuan muda, aku Lo Ning. Tianlu Shengjing hanya perusahaan properti kecil, tidak terkenal di Jiangcheng. Bisa membelinya? Beli, selama kau suka. Bahkan seluruh provinsi Jiang bisa dibeli, tidak masalah. Hahaha, beli saja. Tempat kerjaku sebagai satpam dimulai dari Tianlu Shengjing. Lin Chu tidak buta lagi, dapat kenalan orang besar, lalu mengalahkan kalian? Iya, siapa sangka si pecundang itu bisa bangkit. Omong kosong. Aku quasi t'as eu. Tianlu Shengjing kita te la Dibli Lin Group. Ada orang yang lebih besar daripada Lin Group di Jiang Province? HM? Jadi sekarang kita bagian dari Lin Yahem. Begitulah. Aku kasih tahu kalian, semuanya semangat ya, nanti pemimpin Lin datang inspeksi. Tianlu Shengjing. Tidak menyangka ya, aku kembali secepat ini, Lin Chu. Hei kamu anak nakal, berani-beraninya kamu kembali ya. Bagaimana kamu bicara dengan penghuni? Satu rumah di sini harganya jutaan. Kamu bisa beli nggak? Ngomong segitu keras sama penghuni, sudah hafal aturan keamanan belum? Aduh Lin Chu, kamu cari mati ya. Tolong, ada orang bikin onar di Tianlu. Kapten, beri listrik yang kuat ke saya. Kalau mati, saya tanggung jawab. Lambat, terlalu lambat. Dalam penglihatan tombu pendant pu. Gerakan mereka lebih lambat dari kura-kura. Li Fugui Kapten Li memukul pemilik, saya harus membela diri, saya ingin lihat siapa yang berani membuat keributan di Tianlu Shengjing. Momati? Lin Chu, berani-beraninya kamu datang ke sini dan mengganggu saya. Apakah kamu pikir saya tidak marah? Manganggu Camus. Kamu seperti hantu menggantung bercermin. Terlalu sombong, bukan? Lin Chu, bagaimana beraninya kamu memukulku? Xiao Hanwei, jangan berpikir karena 3 tahun. Kamu bisa merasa sangat penting. Aku kasih tahu, saat aku, Lin Chu, suka padamu, kamu bisa semaunya. Tapi kalau aku nggak suka, kamu nggak ada apa-apanya. Ah, Lin Chu, kamu ingin mati. Aku akan mengabulkan keinginanmu. Sayang, lihat dia memukulku. Lan Chu. Jangan pikir bisa bertindak semaunya karena punya dukungan besar. Kuhabarkan, percuma saja. Kamu nggak tahu siapa pemilik Tianlu Shengjing saat ini. Pendukung di belakangmu juga nggak bisa melindungimu. Aku nggak bertindak semaunya. Sekarang penghuni Tianlu Shengjing.
Keamanan memukulku, jadi hanya membela diri. Hahaha, omong kosong. Kamu bermimpi bisa beli rumah di Tianlu? Kamu cuma orang miskin. Menjualmu pun nggak cukup untuk beli kamar mandi di Tianlu. Masih berani bilang sebagai penghuni, mana sertifikat propertimu? Bukti ada? Sertifikat rumah Pak Lin ada di sini. Tuan Lin. Pak Lin, sertifikat rumah Anda sudah diurus. Dari apartemen hingga villa, total 12 unit. Pilih yang Anda suka. Ah, Lin Chu ini mempekerjakan penipu dari mana? Kamu bilang 12 unit langsung. Kamu siapa sih? Hahaha. Perempuan, diam. Tuan Lolo. Nama Melu Kuang Ken. Mener proyek Tianlu Xingjing. Benar, Tuan Lolo. Saya tidak tahu Tuan Lin adalah teman Anda. Saya bukan temannya Tuan Lolo. Saya hanya pemilik Tianlu dan juga keamanan di Tianlu Xingjing. Hanya saja, saya adalah penjaga baru yang dipindahkan dari kantor pusat. Saya benar-benar tidak menyangka petugas keamanan di Tianlu Xingjing sekarang berani Menyerang pemilik. Pak Luo, dengarkan saya. Saya tidak tahu tentang ini. Li Fugui adalah kepala tim keamanan. Dia punya dendam dengan Lin Chu. Pasti dia yang mengatur ini. Tidak, bukan begitu. Semuanya diatur oleh Pak Liu. Pak Lin, bagaimana menangani ini? Lin Chu, saya tidak seharusnya merebut pacarmu. Wanita ini saya kembalikan padamu. Saya bersama dia 3 kali. Jika merasa dirugikan, nanti kalau saya punya pacar baru, kamu duluan. Sayang kamu mau. Aku bukan suamimu. Lin Xiao suamimu. Pergi sana. Lin Chu. Diam, melihatmu membuatku muak. Pergi sana, jangan ganggu Lin Xiao. Hahaha Lin Xiao, mulai hari ini Anda adalah kapten keamanan Tianlu. Iya, Lin Xiao, kapten ini cocok buat Anda. Perkara yang sebelumnya. Saya yang salah. Saya yang salah. Lin Xiao saya juga salah. Maaf, saya juga salah. Saya minta maaf. Wah, Lo Zhong, melihat mereka begitu tulus, bagaimana kalau kita pecat mereka semua saja? Dipka, Zhonggang, Lin Xiao, saya tahu salah. Iya, Lin Xiao, maafkan saya. Selama beberapa bulan saya bekerja di Tianlu, kalian semua benar-benar parah dari atas hingga bawah, sewenang-wenang, menindas pemilik, dan mencari keuntungan pribadi. Tidak menyerahkan kalian ke penjara sudah sangat pemaaf. Lo Zhong. Saya sudah bekerja di Tianlu selama 3 tahun. Sudah sangat mengenal segalanya di sini. Jika Anda memecat saya, mengganti orang lain mungkin akan sulit menjalankan pekerjaan ini. Apakah kamu mengancam saya? Waduh, mana berani saya, Pak Luo. Meski Lin Chu punya hubungan baik dengan Anda, dia hanya seorang satpam. Seorang satpam dan seorang manajer proyek. Anda harus tahu mana yang lebih penting. Anda ini siapa berani mengancam saya? Sekarang juga keluar dari Tianlu. Apa-apa kamu? Dan kalian semua, keluar juga. Di Longkuo, tidak kekurangan orang. Beck, Pak Luo. Saya tidak berani Karimazala. Lin Chu. Semoga kamu selalu bergantung pada Tuan Luo. Jangan sampai terjatuh. Ayo kita pergi. Tuan Lin, mereka dendam padamu. Perlu atau orang? Tidak perlu. Ingin lihat seberapa lama mereka bertahan. Saya antar ke markas grup Lin. Tidak perlu, ibuku masih di rumah sakit. Saya mau lihat beliau dulu. Dokter Wang, ada apa? Hehehe, Meng Han. Saya melihat evaluasi gelar profesional Anda. Sepertinya kondisi Anda tidak memenuhi syarat ya. Kepala Wang, lebih baik panggil saya Dokter Ji. Kita belum Jangan seformal itu. Bagaimana kalau kita ke kantor saya dan bicarakan baik-baik? Kamu mau apa? Kamu tidak tahu apa yang mau saya lakukan? Hentikan. Meng Han, kamu baik-baik saja? Lin Chu, kenapa di sini? Ibuku dirawat di sini. Saya kebetulan lewat, melihat ada orang tidak sopan. Aku akan bantu bersihkan rumah sakit kalian. Lin Chu, cepat pergi.
Nanti yang rugi malah kamu. Dulu aku terluka, kamu bawa aku pulang, selamatkan nyawaku. Sekarang aku nggak bantu kamu, aku bisa disebut manusia nggak? Hei, ini urusanku dengan bawahanku, ada hubungannya apa denganmu? Ku bilang, cepat pergi. Biar nanti nggak kena masalah. Kamu ganggu dia, jadi itu urusanku. Direktur Wang, jangan berlebih. Jangan terlalu sombong. Jangan lupa. Ibumu kena penyakit parah, sedang dirawat di rumah sakitku. Mau aku pakai sedikit trik untuk mengusirnya dari rumah sakit? Kamu masih dokter nggak? Aku mendisiplinkan karyawanku, urusanmu apa? Kamu tuh perempuan. Aku kejar kamu lama banget, kamu nggak pernah mau. Sekarang pura-pura alim depan aku. Terus sekarang, siapa aja bisa masuk kamarmu? Aku nggak gitu. Kamu nggak gitu? Barusan cowok ini ngaku sendiri kalau kamu bawa dia pulang. Saat itu terluka parah, dia menyelamatkanku. Kalau mau menyelamatkanmu, kenapa tidak langsung telepon ambulans dan kirim ke rumah sakit? Kenapa bawa pulang ke rumah? Kupikir, kamu melihat si tampan ini ganteng, jadi dibawa pulang. Kalian bersenang-senang, kan? Jangan asal menghina orang. Fitnah. Aku tahu dia orang macam apa. Kalau sama aku, kamu nggak rugi. Aku nggak cuma membuatmu mendapat jabatan, juga biarkan ibumu dirawat di sini tanpa khawatir. HMPH, wanita hancur sepertimu. Hanya aku yang bisa terima. Gimana kamu? Diamlah. Diamlah. Berani kamu pukul aku. Ibumu sakit di tempat tidur, kamu sempat urus urusan orang lain. Kalau kamu paksa dia, pasti aku ikut campur. Bocah. Aku ini direktur dari rumah sakit pertama di Jiang. Membuat ibumu keluar dari rumah sakit. Cukup satu kata dariku. Lin Chu, tidak perlu menyinggungnya. Harus dia melihatmu dibuli olehnya. Kau pernah menyelamatkan nyawaku, aku gak bisa jadi orang yang gak tahu diri. Hahaha. Kamu sok suci, hebat kan? Tunggu saja ibumu diusir dari rumah sakit. Mati di jalanan. Pak Kepala, saya kurang ajar, itu salah saya. Tolong beri mereka kesempatan. Jangan takut sama orang kayak dia, cuma serigala berbulu domba saja. Wah, berani sekali bicaramu. Waduh, aku sampai ketakutan nih. Lin Chu, jangan keras kepala, ibumu masih di rumah sakit. Rumah sakit itu orang-orangnya dia. Kalau dia pakai cara kotor dan usir kamu, kamu bakal nyesal. Orang kayak dia, mungkin malah bakal lebih dulu keluar dari rumah sakit dibanding aku. Masih saja bicara. Masih saja bicara. Mau bantu, malah kamu mukul. Kamu bantu aku atau merugikan aku? Keluarganya direktur rumah sakit. Kalau mau usir ibuku, bisa kapan saja. Kamu mau mamaku mati? Hahaha. Kalau tidak bisa jangan coba-coba. Kalau tidak bisa nanti bisa kena masalah sendiri. Cepat bawa ibu sakitmu itu pergi. Aku ingin lihat bagaimana kamu membuatku pergi. Inikah ketulusan dari keluarga Lin, menempatkan ibuku di rumah sakit seperti ini? Dokter di sini ingin mengusir ibuku, Tuan Muda Lin. Ini kelalaian saya. Dalam 3 menit, rumah sakit pertama akan dibeli atas nama Anda. 3 menit. Membeli rumah sakit pertama? Hahaha, beraninya ngomong besar. Ini rumah sakit terbesar di Provinsi Jiang. Mau akuisisi? Kamu pikir kamu orang terkaya di Jiang? Lin Chu, bagaimana bisa berbohong seperti ini? Sebaiknya kamu cepat pergi. Setelah menyinggung Direktur Wang, tidak baik buatmu mengacau di sini. Mau lari? Hahaha, seseorang datang dan kupas kulitnya hidup-hidup. Bocah. Ingat, belajarlah dari kesalahanmu. Ingat, tidak semua orang bisa dibohongi. Serang. Cobalah aku. Apakah kamu buta? Beranikah kau memukulku? Apa kalian semua buta? Kalian tidak akan memukulku. Kalian akan memukulnya. Jika kau mempermalukan tamu terhormat, aku akan menghajarmu. Apa kalian semua buta? Dia cuma pengemis, kenapa kalian melawan aku? Saya bertanya apakah keluarga Lin dari Jiangcheng kualifikasi. Grup Lin, agen Tuan Lin. Nona lolo lolo. Tuan Lin.
Bagaimana cara menangani? Nona Luo, jika saya tahu dia ada hubungannya dengan grup Lin, beri saya 100 keberanian pun saya tidak akan berani. Sepertinya tetap tidak belajar dari kesalahan. Bawa kalyur dan petakan kakinya. Lihat apakah dia berani serneng menang lagi. Nona Luo, maafkan saya. Maafkan saya, Tuan Lin. Rumah sakit pertama sudah dibeli atas nama Anda. Dan, Ibu Anda sudah diatur dokter terbaik untuk merawatnya. Tolong jangan khawatir. Baik, terima kasih banyak. Lin Chu. Grup Lin membeli rumah sakit ini untukmu. Siapa kamu? Saya hanya petugas keamanan di grup Lin. Nona Luo melindungi muka karyawan juga berarti melindungi muka grup Lin. Apa kamu benar-benar ingin kembali mewarisi grup Lin? Bu, jika Anda tidak ingin saya kembali ke grup Lin, mulai sekarang saya tidak akan ada urusan lagi dengan mereka. Kamu memang darah daging keluarga Lin. Sekarang kembali adalah hal yang wajar. Hanya saja, ayahmu meninggal lebih awal. Selama ini ibu sendiri yang membesarkanmu. Ini salah ibu. Selama bertahun-tahun membuatmu menderita kemiskinan. Ma. Apa yang ibu katakan sih? Ibu hanya berharap kamu tidak terbuai oleh kekayaan mendadak. Hanya tahu kemewahan. Menghamburkan uang tanpa batas. Ma, tenang saja. Aku sudah bicara dengan Pak Lin untuk memulai dari dasar, tetap jadi satpam. Oh, kalau begitu aku lega. Karena kamu sudah setuju mereka. Kerja yang baik ya. Jangan khawatir tentang ibu. Bibi, boleh bicara sebentar dengan Lin Chu? Ah, tentu. Aku dengar kamu minta Miss Luo bantu ibu pindah ke kamar khusus dan bebaskan biaya medis. Itu cuma hal kecil. Kamu juga membantu mengatur dokter paling ternama di Kyoto untuk jadi dokter bedah buat ibu. Aku belum sempat berterima kasih atas bantuanmu dengan Direktur Wang, sekarang aku berhutang budi lagi padamu. Aku nggak tahu gimana cara membayar. Hai. Gak masalah, waktu itu aku pingsan di parkiran bawah tanah, kamu yang menyelamatkanku. Anggap aja aku membalas budi. Bantuanmu waktu itu gampang aja, tapi sekarang kamu bantu aku hemat jutaan biaya medis. Kalau nanti kamu butuh bantuan apa aja, bilang aja. Bukan ini si anjing penjaga? Hahaha. Bukan ini si anjing penjaga? Hahaha. Nasib buruk banget ya. Kemanapun pergi pasti ketemu sial ini. Jangan-jangan setelah diusir dari Tianlu Shengjing. Dia jadi satpam di sini hahaha. Lin Chu kalian kenal? Jangan hiraukan mereka, ayo pergi. Sepertinya Li Fugui sebelumnya tidak mengajarkan apa itu sopan santun ya Perlu saya telepon direktur rumah sakit. Supaya kamu dipekatlah. Pak Zhao, jangan berlebihan. Hei, Dr. Li. Kau mungkin belum tahu, anak ini hanya penghalang bagi pemilik yang ingin masuk, keberaniannya bukan main. Menyimpan orang di rumah sakit. Menurunkan standar rumah sakit. Lebih baik diberhentikan lebih cepat. Rumah sakit memilih siapa yang akan dipekerjakan bukan urusanmu. Dr. Li, kau begitu membela dia. Jangan-jangan kau tertarik padanya. Seharusnya kau akui dulu bahwa seberapa hausmu, bahkan dengan satpam juga mau. Lebih baik ikut denganku. Hahaha. Pak Zhao bicara dengan semangat. Tapi tubuh begitu lemah. Takutnya setelah menghandenganmu, kamu tidak kuat lagi. Kamu bicara apa? Apakah aku bicara bohong kamu tahu sendiri? Istrimu lebih tahu. Kamu. Li Menghan, rumah sakit bocorin privasi pasien. Tak ada hubungannya denganku. Aku nggak bilang ke siapa tentang masalah ginjalmu. Sering berkunjung ke bagian kami untuk pria. Aku nggak bilang tiap bulan perlu ke rumah sakit ambil obat. Biar bisa berhubungan. Bukan kamu. Apa maksudmu? Lebih baik kamu cari tabib Cina tua. Tusuk beberapa jarum, ini kan berhubungan sama kebahagiaanmu di kemudian hari. Berani sekali kamu. Sayang. Kenapa sih kamu marah-marah? Mengapa tidak menyingkirkan saja anak ini?
Tangkap mereka dan dapatkan transplant. Peng Un Jung. Kemarilah, apakah kamu tuli? Kalian berdua ingin mati saja. Cepat ke sini sekarang juga. Apa instruksi Anda, Tuan Muda? Tuan Muda Lin, kalian berdua bingung? Dia seorang pengawas, apa yang ingin dibuktikannya? Saya akan menelepon Direktur Wang sekarang dan memastikan Anda kehilangan pekerjaan. Helo. Bayingan. Direktur Wang sudah dipukuli dan dibuang. Jika berani buat keributan lagi, kamu yang berikutnya. Cepat pergi. Itu tidak mungkin. Mana direktur rumah sakit kalian? Ini direktur kami. Rumah sakit pertama dipindahkan atas nama Tuan Lin. Benar, itu saya. Itu tidak mungkin. Kamu seorang penjaga keamanan biasa. Sepanjang hidupmu akan jadi penjaga. Bermimpi jadi direktur rumah sakit, betul-betul lelucon besar. Ah, ini diurus oleh Nona Luoning. Jika tidak percaya, tanyakan padanya langsung. Kamu berani memukulku, Nona Luo Agen Lin. Alasan rumah sakit atas nama Tuan Muda Lin adalah perintah Lin. Jika Lin tahu kalian menghina tamu terhormat, bukan tamparan yang kalian terima. Sebelum marah, saya sarankan kalian pikir-pikir, apakah kalian cukup kuat melawan Lin. Anak muda, kau kukap hebat. Kita pergi. Cepatlah pergi. Lin Chu, lari cepat. Aku membohongi mereka bahwa kamu dari grup Lin. Kalau mereka bongkar, pasti akan cari kamu lagi. Tenang saja. Aku malah takut mereka tidak kembali mencariku. Kak. Harus balas dendamku. Aduh, adik baikku, ada apa denganmu? Bukan Lin Chu Bayingan. Kita ke rumah sakit hari ini. Ternyata dihina olehnya, aku bahkan ditampar. Lagi-lagi si sial Lin Chu ini. Sejak bertemu dia, tidak ada yang baik terjadi, sampai aku dipecat. APA? Kamu dipecat? Kak, 7 Anya ada APA? Gak tahu gimana, Lin Chu malah bisa dekat sama Luoning. Beli Tianlu Shenjing. Dia juga memecat Liu. Apakah dia benar-benar dapat keberuntungan sekarang? Apakah ada hubungannya dengan grup Lin? Dia tidak pantas. Apa maksudmu? Kedua kali ini, orang-orang dari grup Lin tidak muncul. Kedua kali ini, orang-orang dari grup Lin tidak muncul. Itu semua diatasi oleh wanita bernama Luoning yang mengaku dari Lin. Menurutku mereka berdua saling memanfaatkan. Untuk keuntungan pribadi, ya. Maksudmu Lin Chu hanyalah pria yang didukung Luoning? Dia tidak punya kualifikasi untuk Terhubung dengan grup Lin. Mungkin dia hanya berhasil naik ke tempat tidur Nona Luo. Mantan pacarmu sungguh luar biasa. Dia berhasil mendapatkan wanita yang lebih baik sekarang. Aku merasa jijik memikirkannya. Si brengsek Liu Xiao sudah berkali-kali merusak rencana kita. Kita tidak bisa membiarkannya lolos. Jangan khawatir, jangan beritahu bahwa anak ini naik ke tempat tidur Luoning. Bahkan jika dia melekatkan dirinya pada seluruh keluarga Lin, dia tetap akan dikutuk. Bro, apa maksudmu? Semua orang tahu siapa yang aku dukung. Ini Tuan Muda Wang. Dia selalu mendambakan keluarga Lin. Mereka mungkin sedang merencanakan cara menghadapi keluarga Lin sekarang. Jika kita memanfaatkan kesempatan ini dan berusaha sedikit memecahkan Lin Chu, bukankah itu mudah? Keluarga Lin keluarga terbesar di Provinsi Jiang. Melawan mereka, akan... Pantas saja kamu selama bertahun-tahun masih jadi pedagang perhiasan kecil tanpa prestasi. Keluarga Lin sudah tidak sekuat dulu. Selama Tuan Wang bisa menguasai mereka, keluarga Wang akan jadi yang terkaya. Jika Tuan Wang sukses, kita juga akan naik status. Bro. Maksudmu apa? Meski keluarga Wang kaya dan berkuasa. Tidak sekuat untuk bersaing dengan keluarga Lin, kan? Sekarang, Tuan Lin sakit parah tanpa anak. Saat dia wafat, Lin Group pasti akan kehilangan pemimpin. Sekarang Pak Tua Lin sedang sakit parah dan keluarganya tidak ada penerus. Begitu Pak Tua Lin meninggal, grup Lin pasti akan kacau. Tapi ada satu orang lagi yaitu Luoning, kan? Selama Pak Tua Lin sakit, dia yang mengelola urusan perusahaan.
Kamu ini memang pemikiran sempit. Luo Ning hanya seorang wanita, dan bagaimana dia bisa mengendalikan sekelompok orang licik di grup Lin? Begitu Pak Tua Lin meninggal, grup Lin pasti kacau dan kita bisa mengambil keuntungan dan mengalahkan mereka satu persatu. Kakak punya rencana apa? Wang Xiao sudah mulai mempersiapkan acara lelang. Nanti kamu bantu sebarkan undangan ke para tokoh terkemuka di Jiangcheng. Pastinya keluarga Lin juga akan memberi kita kesempatan. Pak Tua Lin tinggal punya sedikit tenaga. Nanti beri saja sedikit tekanan, mungkin dia akan langsung tumbang. Kakek, Beberapa hari ini kamu terlihat baik-baik saja di rumah Lin. Sudah waktunya untuk berurusan dengan urusan tingkat tinggi. Ada pelelangan di Jiangcheng, semua tokoh terkenal hadir. Paman Lin ingin kamu datang, bergaul dengan mereka berguna untuk masa depanmu. aku mengerti. Perusahaan sedang sibuk, aku tidak punya waktu menemanimu. Haruskah menugaskan sekretaris menemanimu ke pelelangan? Tidak perlu, aku sudah punya teman wanita. Lin Chu, kenapa kamu mencariku kali ini? Sebenarnya ada sesuatu yang ingin aku minta bantuanmu. Tidak usah terlalu sungkan. Kalau ada yang mau disampaikan, langsung. Kamu sudah bantu aku banyak. Kalau ada yang bisa aku lakuin, pasti aku lakuin. Oke. Lin Si memintaku untuk membawa perusahaan ikut acara lelang. Belum ada pasangan. Kamu ada waktu temenin aku? Tapi bukannya kamu seorang satpam? Kok ikutan lelang? Mungkin karena acara ini gak terlalu penting, makanya aku yang disuruh. Akan menemanimu. Nambah pengalaman. Bukannya ini Li Menghan? Bukankah itu Li Menghan? Wang Xiaodong, kenapa di sini? Aku datang untuk membeli sesuatu tentang yang kubicarakan sebelumnya. Bagaimana kamu memikirkan? Lupakan saja, aku tidak mungkin bersamamu. Wajah secantik kamu jadi dokter. Itu terlalu membuang-buang. Kalau kamu ikut denganku, kamu tidak perlu kerja lagi. Berapa yang kamu mau semuanya aku kasih. Aku jadi dokter bukan untuk uang. Mobil mewah, rumah besar, tas, perhiasan, semuanya aku kasih. Dan setiap bulan aku kasih kamu uang jajan 30 juta. Bagaimana? Nggak oke. Aku punya pacar. Tuan Wang, itu dokternya ya. Kalau matamu tidak bisa lihat, donasikan saja. Orang sehebat Tuan Wang pun tidak tertarik. Suka banget sama barang murahan seperti ini. Menghan, apa dia bisa kasih aku bisa? Apa dia gak bisa aku juga bisa? Asal kamu mau sama aku. Nggak usah buang waktu bertahun-tahun. Benar kata Tuan Wang. Menghan, kamu benar-benar harus pikirkan baik-baik. Benar kata Tuan Wang. Menghan, harus mempertimbangkan ini. Cukup pintar menyadari. Menghan, dengan kekuasaanku. Apa kamu mau? Aku bisa memberikannya. Ngomong apa sih? Tapi memang ada satu hal yang Wang Xiao bisa beri. Aku tidak bisa. Apa itu? Penyakit. Apa? Anak muda. Kau bicara apa? Tuan Wang. Bisa jadi pemuda ini bilang benar. Benar apanya? Apakah dia bisa membaca pikiran? Bagaimana dia bisa langsung tahu penyakitku? Kamu ini. Apa mungkin karena Tuan Wang suka pacarmu, makanya kau sembarang bicara tentang dia? Terserah kalian mau percaya atau tidak. Penyakit ini lebih baik ditemukan lebih dini untuk diobati. Kalau terlambat ditemukan, itu bisa. Dokter di rumah sakit pertama Jiang. Jika merasa tidak enak badan, silakan datang. Hei, jangan pergi, aku tidak sakit, aku benar-benar tidak sakit. Aku benar-benar tidak sakit. Anak muda, kamu punya penyakit kelamin, seluruh keluargamu punya. Berani menuduhku. Aku akan membuatmu kesulitan, Wang Xiao. Aku tak bilang kamu penyakit kelamin. Sekarang sudah terlambat untuk takut. Wang Xiao, ini semua demi kebaikanmu. Kamu memang sakit, tapi bukan penyakit kelamin. Omong kosong. Kau pikir aku akan mempercayaimu? Kalau kamu tidak percaya, tekan saja di atas pusarmu dan kamu akan tahu. Coba mengulur waktu.
aku katakan padamu. Sekalipun kamu berlutut dan memohon belas kasihan, itu Kalau tidak percaya, Tuan Muda Wang, silakan. Kalau tidak benar, aku, Lin Chu, akan menghukummu. jika tidak ada hal lain untuk dilakukan. Aku ingin hidupmu. Tekan perut bagian bawah 3 inci lagi. Aduh, aku beneran sakit. Tuan Wang, Aku demi kebaikanmu. Cepat periksa ke dokter. kalau terlambat, nggak sempat. Anak muda, kalau aku temukan kau bohong, aku nggak akan ampun. Anak muda, kalau aku temukan kau bohong, aku nggak akan ampun. Wang Xiaodong penakut, asal ngomong dia ketakutan. Aku nggak bohong. Wang Xiaodong memang benar-benar sakit parah. Kalau tidak segera ditangani, takutnya umurnya tidak panjang. Dibilang gemuk, kamu terengah-engah. Saya, dokter farmasi barat, tidak tahu penyakit dia derita. Kamu, security, punya kemampuan ini? Dalam 10 hari, Wang Xiaodong akan berlutut di depan saya, memohon diselamatkan. Kamu percaya? aku tidak percaya. Kalau begitu mari bertaruh. Jika aku menang, kamu jadi pacarku. Kalau kamu kalah, Maka aku harus mengalah sedikit jadi pacar kamu. pacar saya mengalah bagi kamu ya? Benar-benar licik. Aduh, perutku sakit. Nggak tahan? Cepat periksa aku. Tuan Wang. Pemeriksaan yang perlu sudah selesai. Sepertinya Anda tidak sakit. Anda yakin saya tidak sakit? Kalau saya nggak sakit, kenapa perut saya sakit? Mungkin karena keracunan makanan. Atau kecapean saat olahraga. Hari ini aku olahraga bareng mereka sebentar. Mungkin terlalu banyak olahraga. Kamu yakin aku gak sakit? Tuan Wang, kesehatanmu sangat baik. Benar-benar gak sakit. Tuan Wang, Kesehatan Anda sangat baik, benar-benar gak sakit. Gak usah ikut campur, pergi sana. Sekarang orang kaya kenapa jadi aneh? Apa mereka sengaja mau cari penyakit? Lin Chu berani minta aku. Tunggu sampai aku temukan, kamu akan tahu akibatnya. Tuan Wang, lelang segera dimulai. Bagaimana kalau Anda pergi melihat lelang dulu? Ayo pergi. Di lelang ini, Lin Daoyuan adalah tokoh utama. Kita lihat apakah orang tua ini berani datang. Yang bermaga Lin pasti tidak berani mengesewakan Tuan Wang. Jika penyakit orang tua itu makin parah, sudah tidak kuat lagi menahannya. Hahaha, jika dia tiba-tiba, Menghembuskan nafas terakhirnya, itu benar-benar keberuntungan bagi kita. grup Lin sudah tiba. Lin Chu, kamu mau apa? bisa ngapain lagi? Tentu aja ikut pelelangan. Bisa ngapain lagi? Tentu aja ikut pelelangan. Ou le cul. Acara lelang ini diadakan langsung oleh Tuan Wang, mengundang tokoh terkenal di Jiang Provinsi. Bukan sembarang orang bisa masuk. Kalian dua jaga pintu gimana sih? Orang sembarangan bisa masuk. Dia itu kuma orang tak berguna. Masuknya dia saja sudah nurunin kelas acara lelang kita. Bocah, tamu penting dari Provinsi Jiang. Jangan buat mereka marah. Sebaiknya kamu pergi, aku masih bisa membiarkanmu hidup. Lin Chu, Sekarang bagaimana? jangan khawatir. Aku datang dengan undangan resmi. Kenapa harus pergi? Tidak mungkin. Seorang yang tak berguna, bagaimana mungkin punya undangan keluarga Lin? Lin Chu, aku benar-benar meremehkanmu. Untuk masuk ke masyarakat atas, kamu benar-benar berusaha keras, ya? APA, Anak ini bahkan punya undangan. Juga hasil mencuri, ya? Ini undangan. Ini undangan ya memang barang asli. Tapi ya bukan buat dia. Tapi buat Kilo Agalin. anak berani mencuri undangan Kilo Agalin. Kamu bosan hidup ya? Ini bukan saya curi, ini undangan dari Luoning. Jadi lelaki simpanan Luo lalu pikir bisa masuk keluarga kaya besar berani pakai nama keluarga Lin. Menipu sana-sini. Jadi lelaki simpanan Luo
Pikir bisa masuk keluarga kaya, berani pakai nama keluarga Lin, menipu sana-sini. Kamu bicara apa? Aku ngaco enggak? Kamu tahu dalam hati. Lin Chu. Kupikir setelah kamu diputusin kamu bisa kerja yang bener, gak taunya, kamu tetap gak punya harapan selain tidur sama cewek. Kamu gak bisa apa-apa, hahaha. Lin Chu bener nggak? Tentu saja benar kalau dia nggak ada hubungan sama Luoning. Gimana undangan Lins bisa sampai ke dia sih? Lin Lau nyuruh aku wakilin Lin ikut lelang. Makanya undangan dikasih ke aku. Hahaha, sayang. Grup Lin sekarang sudah jatuh seperti ini. Membiarkan seorang satpam kecil ikut lelang? Hei, bocah, kau mengisyaratkan bahwa Pak Lin tidak punya mata? Hei, bocah, kau mengisyaratkan bahwa Pak Lin tidak punya mata? Tidak percaya? Sekarang aku akan menelepon untuk membuktikannya. Luoning. Apakah mungkin undangan ini palsu? Sekarang aku bahkan tidak bisa menghadiri pesta. Kelu aga wang tidak berani memberikan barang palsu. Akan mencari penanggung jawabnya. Kamu kan kesayangannya, pacar kecil. Tanyalah dia, tentu dia mendukungmu. Ah, katakan lagi. Aku bilang padamu, apa yang kau katakan? Anda. Tidak heran Lin tua tidak mau datang. Lelangmu sudah aku wakili. Bahkan sampah jorok macam ini pun bisa berkeliaran di sini. Kamu anak nakal kecil. Jika kamu ingin menjadi gigolo, jadilah gigolo. Layani Nona Luo dengan baik di ranjang. Berapa tahun lagi mereka bisa menghasilkan uang? Berani mereka membuat Aku akan memastikan kau tidak tahu bagaimana kau kehilangan nyawamu. berani membuat masalah di pelelangan. Pastikan kau tak tahu cara kehilangan nyawamu. Apa yang membuat anjingmu menggonggong? Kamu susah payah kirim uang, ngotot minta aku datang. Dan sekarang aku sudah di sini. Begini cara kamu memperlakukan pelanggan? Keluarga terhormat di Provinsi Jiangxi adalah tamu kami. Anda penjaga keamanan rendahan. Kau bahkan tidak pantas berlutut dan membersihkan sepatuku. Dan beraninya kau memukul kami? Kau pasti ingin mati. Lin Chu, mengapa tidak minta maaf? Meminta maaf. Menyerang seseorang di depan umum. Jangan berpikir bahwa permintaan maaf akan membuat masalah hilang. Siapa bilang aku harus minta maaf? Kamu masih berani bersikap Lin Chu. Berlututlah sekarang dan lumpuhkan lenganmu. Jika suasana hatiku baik, aku bisa menyelamatkan nyawamu. Keterlaluan. Kalian menghina duluan. Apa salahnya menghinanya? Dia mencuri undangan keluarga Lin. Aku belum berdebat dengannya. Kamu masih berani memukul di depan umum? Saya mewakili Tuan Muda Wang di pelelangan ini. Menghina saya sama dengan menghina keluarga Wang. Kemarahan keluarga Wang. Bisa kamu tanggung gak? Keluarga Wang itu apa? Jangan bilang anak buahnya. Tuan Muda Wang sendiri pun harus berlutut di depanku. Siapa yang begitu berani? Berani memintaku berlutut? Ternyata kamu, bocah. Aku belum mencarimu, malah kamu yang datang. Siapa kamu sebenarnya? Berani bertingkah di rumah keluarga Wang? Karena aku adalah Tuan Muda keluarga Lin. Karena aku adalah Tuan Muda keluarga Lin. Kamu. Kamu adalah Tuan Lin, keluarga Lin, perusahaan nomor 1. Hahaha. Li Menghan, aku suka tipe seperti kamu, besar dada tapi kosong otak. Apa maksudmu? Aduh, Apalagi maksudnya? seluruh provinsi Jiang tahu keluarga Lin sudah punah. Kapan dan di mana ia muncul? Cucu yang besar. Aku belum melunasi hutangku pada anak yang berutang padaku. Mereka berani menyamar sebagai pewaris keluarga Li. Bahkan jika Raja Langit sendiri datang, dia tidak bisa menyelamatkannya. Para pengawal, seret dia pergi. Dipukuli sampai mati dengan... Mari kita lihat siapa yang berani. Wang Xiaodong beraninya kau, Lin Chu mewakili keluarga Lin, dengan memukulnya. Apa kau ingin menampar wajah keluarga Lin? Nona Luo buta, beraninya aku, orang ini menyamar sebagai pewaris keluarga Lin. Orang tak berguna ini mau jadi cucu bos Lin? Dia hampir jadi orang gila. Tapi kalau jadi cucu saya. Masih mending lah hahaha. Berani menghina Tuan Lin. Tuan Lin. Dia pewaris keluarga Lin. Tidak mungkin, dia cuma satpam biasa. Mana mungkin ada hubungan dengan keluarga Lin? Tuan Lin memang cucu Tuan Tua Lin. Jika kalian masih tidak percaya, saya bisa minta Tuan Tua Lin untuk menjelaskan. Biar kalian dengar.
Apakah keluarga Wang bisa mendengarkan? Saya tidak tahu. Tuan Lin memang kuku Tuan Tua Lin. Jika tidak percaya, saya bisa minta Tuan Tua Lin menjelaskan. Tapi saat itu apakah keluarga kalian bisa mendengarnya atau tidak? Aku tidak tahu. Apakah kamu benar-benar putri? Kapan aku pernah berbohong padamu? Tuan Lin, bagaimana kita tangani orang-orang yang tidak tahu diri ini? Wahai Tuan Wang. Menurut kamu harus bagaimana? Lin Chu tidak Tuan Lin. Aku benar-benar tidak tahu tentang ini. Aku termakan omongan mereka berdua. Ampunila aku, Tuan. Aduh Wang Xiaodong, kamu apa? Kalian berdua benar-benar buta, menghasut orang tanpa merasa salah. Marika berdua yang menggina Lin Xiao sebagai pelajaran simpanan. Sungguh tidak pantas didengar. Seseorang lempar mereka keluar. Wang Xiaodong, muka tembok, kamu mengincar harta keluarga Lin, ingin membuat Lin Lao. Diam. Time. Memprovokasi hubungan dengan keluarga Lin. Bawa mereka pergi, patahkan kedua kaki mereka, dan jangan pernah mereka menjejakkan kaki lagi di Provinsi Jiang. Wang Xiaodong, kamu tidak akan berakhir baik. Lin Xiao keluarga Wang. Meski Tuan Wang tipu, tapi sebelumnya kamu pegang-pegang Menghan. Hal ini, Harus dihitung baik-baik ya. Lin Xiao, jika tahu lebih awal dia perempuan Anda, saya meski punya 100 nyali pun tak berani. Benar kan? Karena Tuan Wang sudah hukum pelaku, kita akur karena masalah kecil ini. Tidak perlu mempengaruhi hubungan keluarga Lin dan Wang. Iya ya benar-benar. Saya sudah siapkan hadiah untuk minta maaf pada Lin Xiao, harap diterima. Hei, cepetan bawa apa yang aku siapkan. Lin Chu. Aku mau lihat nanti gimana kamu dipermalukan. Ini adalah Boshanlu bernilai jutaan, ini adalah lukisan asli Tang Yin. Ini benar-benar berharga besar. Ini adalah keramik Jun. Katanya harta segudang tak sebanding sepotong keramik Jun. Keramik Jun ini nilainya lebih dari miliaran, semuanya sebenarnya produk lelangku. Sekarang semuanya diambil but minta maaf ku Tuan Muda Lin suka yang mana, silakan pilih. Aku tahu orang gagal ini gak ada selera, malah tertarik sama barang palsu. Saat dia ambil barang palsu di depan semua orang, takutnya muka keluarga Lin bakal dipermalukan olehnya. Pak Tua Lin bisa jadi marah sampai hampir meninggal. Haha. Pinggir. Vas porselen pengerjaannya kasar dan garis-garisnya kaku. Tampak seperti tiruan, jangan sampai tertipu. Benar, bahkan orang awam seperti Lin Xiao bisa melihat ini palsu. Jangan khawatir. Aku tahu apa yang kulakukan. Aku tetap mau yang ini. Kerugian Lin Xiao kecil. Kalau sampai orang tahu perusahaan Lin tidak bisa membedakan berlian dari kaca, kan malu besar. Bagus. Mata Tuan Lin memang berbeda ya, ini keramik Jun senilai lebih dari miliaran, kamu beruntung sekali, Wang Xiaodong. Kamu kasih barang palsu ke Tuan Lin, maksud kamu? Perkataan nona luo kurang tepat. Semua ini barang bagus, entah asli atau palsu. Kalau Tuan Lin berminat, kamu harus berterima kasih, bukan menyalahkan aku. Tuan Wang benar, seharusnya aku berterima kasih padamu, sudah memberiku. Harta karun besar. Walin Chu. Dengan niat baik kasih harta, kenapa jatuhkan? Sekarang tidak dapat yang palsu juga. Porselen itu memang palsu. Tapi mutiara malam. Benar-benar asli. Porselen itu memang palsu. Tapi mutiara malam. Benar-benar asli. Mutiara malam. Ini adalah mutiara malam Laut Barat, lihat warnanya, lihat garisnya. Nilainya lebih dari 1 miliar. Lebih dari 1 miliar. Terima kasih banyak pada Tuan Wang yang begitu dermawan, hahaha sama-sama. Karena barang paling berharga di lelang ini sudah jatuh ke keluarga Lin, tidak ada gunanya berlama-lama di sini. Ayo kita pergi. Mutiaranya itu adalah mutiara malam Laut Barat. Bernilai 1 miliar. Begitu saja diberikan. Ini mutiara malam Laut Barat. Apa aku akan membohongimu?
Saya kira tadi. Kamu kira otak saya kacau? Taruh yang asli jangan, malah taruh yang palsu. Hang. Ah. Tapi mutiara cahaya malam ini bagus. Kalau suka, ambil. Ah, tidak bisa, terlalu berharga, tidak bisa menerimanya. Ayo, terima saja. Anggap saja sebagai ucapan terima kasih karena menemani saya ke lelang. Bukannya kamu bilang adikku dan iparnya bantu. Bagaimana mematahkan kakinya dan mengusirnya? Kamu masih menyalahkan aku. Kalau menyalahkan, Berdua kerong hati-hati. Menurant Tuan Muda. Jika aku tak usir mereka dari Jiangsheng, mungkin keluargaku harus diusir, Wang. Tuan Muda Lin. Keluarga Lin habis. Dari mana muncul Tuan Muda Lin? Kamu tanya, mau tanya siapa? Dia sudah berubah menjadi pangeran dan diterima kembali oleh keluarga Lin. Akan mewarisi harta triliunan keluarga Lin. Tidak mungkin, dia cuma penjaga keamanan. Bagaimana mungkin jadi Tuan Muda keluarga Lin? benarkah kata wanita? Dia bilang, tidak mungkin bohong. Kalau tidak bereaksi cepat hari ini, takut diusir dari provinsi Jiang adalah aku. Seorang yang tidak aku inginkan. Ternyata jadi tuan muda keluarga Lin yang kaya. HMPH, menyesal sekarang ya. Orang yang tak kau inginkan, kini jadi orang yang tak bisa kau jangkau. Mana mungkin? Aku cuma berpikir, Lin Chu berkali-kali merusak rencana kita. Kita tidak bisa melepaskannya dengan mudah. Iya. Itu juga perlu kamu bilang? Dia mencuri mutiara berharga miliaran dari saya, membuat saya kehilangan muka di lelang. Aku mau dia mati. Kupikir keluarga Lin tanpa pewaris, kita bisa dengan mudah mengambil alih harta Lin. Kenapa tiba-tiba muncul Lin kecil? Tuan Wang. Rencana kita ini. Akan berantakan, kan? Apa yang kalian tahu, meski rubah tua sakit, tetap sulit dihadapi. Lebih baik kita manfaatkan Lin Chu dulu. Maksud Anda adalah... Memang hanya Wang Xiao yang punya cara. Kalian berdua cari cara buat ngajak dia ke arena bawah tanah di utara kota. Yang dia hadang pada saya itu. Pasti bakal saya ambil kembali. Tenang saja Wang Xiao, urusan ini biar saya yang handle. Dulu Lin Chu itu memang anjing setia saya. Sekarang aku belum bisa asal menggerakkan jari. Dia langsung datang. Dulu Lin Chu memang seperti anjing yang setia padaku. Sekarang aku belum bisa asal menggerakkan jari. Dia langsung datang. Ayahmu sakit parah. Keluarga besar Jiang Cheng mengintai. Wang Xiaodong punya niat buruk. Kau menjebaknya, harus hati-hati. Orang penuh dendam pasti akan membalasmu nanti. Aku malah berharap dia datang. Apa rencanamu? Aku tahu, untuk mewarisi grup Lin, banyak orang di Jiangsheng yang pesimis. Tak usah bahas yang lain. Para tetua kelompok itu mungkin tidak puas. Karena Wang Xiaodong ingin menjadi pemimpin. Saya akan mulai dengan keluarga Wang dulu. Gertak Yang Bezar, un tuk takut kan Yang Kesil. Begitu cepat tak sabar lagi. Lin Chu. Kenapa? Jangan tutup dulu. Ada yang ingin aku katakan. Mengingat kita pernah bersama lama. Bisa datang menemuiku? Aku di bar Jinhang menunggumu. Aku ingin lihat. Trik apa lagi yang kau mau? Lin Chu. Akhirnya kamu datang. Ada yang mau dikatakan langsung saja, jangan main tangan. Lin Chu, kita punya perasaan bertahun-tahun. Kenapa kamu dingin sekali padaku? Katakan dengan jelas. Dulu aku hanya jadi anjing pengikutmu selama bertahun-tahun. Mana ada perasaan sebenarnya? Tapi kamu dan Liu Guang. Bukankah kalian sangat dekat? Awalnya, aku semua demi kamu. Kamu selingkuh juga demi aku. Demi mencarikan kamu pekerjaan. Bagaimana mungkin berpura-pura denken Liu Guang? Dia menemukan kelemahanku, dan memanfaatkan kamu untuk mengancam. Aku terpaksa bersamanya. Terpaksa. Aku lihat kamu bersamanya. Kamu terlihat sangat bahagia. Aku hanya takut kamu dipecat oleh dia, makanya aku berusaha bertahan bersamanya. Kenapa kamu malah salah paham padaku? Kalau bilang kamu anak pertama keluarga Lin, kenapa aku harus bersikap baik padanya? Kalau kamu bilang dari awal kamu anak pertama keluarga Lin, kenapa harus bersikap baik padanya? Oh iya benar-benar. Tahu Lin Chu sekaya ini. Kenapa harus berurusan dengan Liu Guang?
Berpegang pada figur hebat, yakin akan mencapai puncak di kehidupan selanjutnya. Kau membantuku merencanakan melawan keluarga Lin? Ting, lucu sekali. Aku akan menjadi pemimpin keluarga Lin suatu hari nanti. Kamu benar. Engkau adalah bunga teratai putih yang paling murni dan polos di surga dan bumi. Kira mereka menyarankan membutakan saya. Itu juga untuk kebaikanku sendiri. Jika aku tidak menyarankan itu, Liu Guang mungkin telah membunuhmu. Jadi, aku harus berterima kasih padamu. Asal kamu bisa maafin aku, kita bisa balik kayak dulu, jadi cewek beneran buat kamu. Gimana? Asal kamu bisa maafin aku, kita bisa balik kayak dulu, jadi cewek beneran buat kamu. Gimana? Nggak mau. Kamu, Xiao Hanwei. Dulu kamu Gak tusuk mataku ini. Membuatku melihatnya jelas. Membuatku lebih cepat menyadari bahwa kamu adalah wanita yang cinta kemewahan. Lin Chu. Aku sudah minta maaf. Apalagi yang kamu mau? Jangan tidak tahu diri. Memaafkanmu? Aku Lin Chu adalah manusia, bukan anjing yang kau panggil atau usir sesukamu. Aku ada urusan mendesak. Kalau tidak ada apa-apa aku pergi dulu. Berhenti, mau pergi begitu saja. Kamu pasti akan menyesal. Tak ada yang perlu dibicarakan antara kita. Lalu Li Menghan? Apa maksudmu? Apa hubungannya ini dengan Menghan? Sekarang malah jadi panik. Bukannya kamu buru-buru? Kenapa kamu tidak pergi? Kalau berani sentuh Menghan sedikit saja, aku takkan memaafkanmu. Kenapa kamu tiba-tiba menolak aku? Ternyata sudah punya pacar kecil di luar. Semua orang tergila-gila padanya. Dia sebaiknya berhenti jadi dokter, jual diri, supaya tidak pusing biaya medis. Jangan samakan dia dengan sepertimu. Apa bedanya dia denganku? Li Menghan yang genit itu. Dia bersamamu karena tahu kamu kaya. Sekarang, dia udah dilirik oleh Wang Xiaodong. Asal dia puas, sisa hidupnya gak bakal kurang apa-apa. Gue peringatkan kalian. Kalau ada apa-apa pada Menghan, kalian semua bakal menemani dia. Ngancem gue gak ada gunanya. Si kecil kesayanganmu. Udah diayak Wang Xiaodong. KL Casino Bawatana. Di sana, kalau dia nginap semalam aja. Pacarmu yang baik itu. Takutnya sampai habis tak bersisa. Di mana kasino bawah tanahnya? Aku bisa bawa kamu. Kalau kamu berani. Lin Chu. Kamu akan menyesal tidak bersamaku. Wah, tampan juga ya. Jadi dokter, selalu urusin yang sakit-sakitan. Pasti sepi banget. Nanti kita bikin kamu senang-senang, Pak Liu. Ini wanita yang disukai Wang Xiaodong. Tak usah khawatir. Setelah Tuan Wang selesai, dia pasti akan memberikannya padaku. Kamu mau bicara apa? Sebenarnya kamu mau apa? Berapapun uang yang kamu mau, aku kasih. Lihat aku seperti orang kekurangan uang? Uangmu itu. Aku tidak tertarik, tapi aku cukup tertarik dengan kecantikanmu. Sebelum Tuan Wang datang, biar aku mensisipi dulu. Tidak. Aku akan mengecek lebih dulu untuk Tuan Wang. Tidak. Sedang apa? Menghan adalah tamu kehormatan. Kenapa kalian malah mengikatnya? C'est pas le Pascan. Apa yang ingin dilakukan Wang Xiaodong? Apa yang bisa saya lakukan? Hanya ingin mengundangmu dan Lin Xiaomu. Datang sebagai tamu saja. Lin Chu tidak akan datang. Bagaimana mungkin? Sayang kecilnya ada di tanganku. Bagaimana dia tega tidak datang? Menghan, Lin Chu. kamu baik-baik saja? Aku baik saja, tapi kamu tidak perlu datang. Wang Xiaodong punya niat buruk. Ini kesalahpahaman. Yang aku maksud adalah mengundang kalian berdua bermain beberapa ronde permainan. Tak menyangka dua orang Salah mengartikan maksud. Membuat Menghan menderita karena kesalahpahaman. Sekarang kita bisa pergi, kan? Wang Xiaodong, kamu mau ngapain? Aduh,
Mau kemana Lin Xiao? Pesta ini kuundang orang terkenal Jiang Cheng. Kamu baru kembali ke Lin, relasimu belum cukup kuat. Gimana nanti kelola perusahaan Lin? Bisnisnya gimana, bener kan? Maksudmu adalah aduh. Bisnis itu dibicarakan sambil bermain. Kamu bisa kenalan dengan lebih banyak bangsawan Jiang Cheng lewat permainan ini. Bisa bantu kamu di masa depan. Oh begitu ya. Kalau gitu aku harus berterima kasih sama Wang Xiao atas kebaikannya. Jiang Cheng ini jadi milik keluarga muda seperti kita. Aku berharap bantuan dari Tuan Lin. Lin Chu, benar-benar percaya padanya? Wang Xiaodong jelas punya niat buruk. Jangan gunakan hati kecil untuk menilai orang besar. Tuan Wang tulus, tentu aku harus tinggal dan bersenang-senang dengannya. Ah, jangan gunakan hati kecil untuk menilai orang besar. Karena Tuan Wang tulus, tentu aku harus tinggal dan bersenang-senang. Aduh, Lin Chu. Wang Xiaodong. Permainan yang kamu maksud adalah Yaitu permainan dadu keberuntungan, kita mulai saat semua berkumpul. Ini kali pertama Lin Xiao bermain, sedikit modal. Bagaimana kalau Wang Xiao, Anda meminjamkan beberapa juta dulu? Beberapa juta, ini berjudi? Ah, Meng Han, aku suka sikapmu yang naif dan polos. Hang. Aku salah bicara. Lin Xiao, jangan tersinggung. Meng Han, bagaimana bisa disebut berjudi? Yang datang hari ini semua orang kaya. Beberapa juta bagi mereka tidak seberapa. Lin Chu, jangan bermain dengan mereka. Itu jumlah besar dan jelas sedang memanfaatkanmu. Lin Xiao, apa tidak berani bermain? siapa yang tidak berani, semua harta Lin akan jadi milikku di masa depan. 1 juta nggak ada apa-apanya, saya main. Silakan, Lin Xiao. Oke. Berotot tapi otak kosong, sampah. Hari ini saya akan buat kamu kalah sampai ke hidupmu di sini. Wang Xiao, ini yang kamu bilang keluarga kayak Jiang Cheng? Ada sampah masuk atau apa? Lin Chu. Apa yang kamu bilang? Lin Chu ini kuma tempat rendah. Kalau kamu nggak puas, lain kali saya bawa ke tempat tinggi, ketemu lebih banyak pengusaha Jiang Cheng. Silakan semua pastikan taruhan kalian. 1 juta, pasang besar. Jam tangan Rolex Bernalai 1,5 juta. Aku juga pasang besar. Gelan ini. terbuat dari giok putih murni, dipoles manual, bernilai 1 juta. Kessil. Adu. Hahaha, Lin Chu, tadi suaramu besar sekali. Sekarang jangan-jangan uang sekecil ini pun tidak sanggup dikeluarkan. Lin Xiao. Kalau kau benar-benar tidak punya uang, aku bisa meminjamkan kepadamu. Asalkan kau tanda tangan surat utang ini, jangan bilang 1 juta, bahkan 10 juta juga bisa. Surat utang sudah siap. Wang Xiao bisa melihat masa depan. Tac perlu. Aku datang dengan mobil. Nilainya juga lebih dari 1 juta. Aku pasang kecil. Taruhan ditutup. Beza. Taruhan ditutup. Bizarre. Hahaha. Adu. Lin kurang beruntungnya. Mobil ini aku bawa ya. Hahaha. Kali ini aku taruhan 1 villa. Cepat 1 juta habis. Lin Chu, Jenggon Min. Ini jelas menjebakmu. Santai, aku tahu apa yang kulakukan. Kena batunya. Ya? Kamu bakal kalah sampai bangkrut. Aku taruhan 1 villa. Taruhan ditutup. Beza. Selamat, Lin Chu. Ini kan segera. Menang lagi. Lin Chu sering kalah berjudi. Uang ini akan habis. Kamu tahu apa sih? Perempuan banyak omong, pengetahuannya sedikit. Perempuan banyak omong, pengetahuannya sedikit.
kamu. Jangan hiraukan dia. Ayo, kita lanjut main. Besar Kecil. Besar. Kecil-kecil. Besar Kessil. Besar kecil besar. Kecil. Besar Kessil. Bizarre. Kessil. Ini bagaimana mungkin? Tuan Wang. Lanjutkan. Jika kalian tidak punya uang, bisa gadaikan properti. Saya pinjamkan uang. Tidak mungkin. Lin Chu, kau menipu. Benar. Kau curang. Kenapa bisa? Meragukan saya hanya sedikit lebih beruntung saja. Beruntung. Bagaimana mungkin tidak pernah kalah sekali pun? Bilang saya tak kalah, mobil saya di tanganmu, kan? Mobil rusak mengambil alih 13 properti keluarga Wang. Mobil mewah lainnya tidak terhitung. Kamu tidak curang, siapa percaya? Tuan Wang, Tuan. Berbicara harus ada buktinya. Tanpa bukti, jangan sembarang bicara. Apakah saya sembarang bicara? Saya belum melihat seseorang. Untuk bisa menang sebanyak itu. Bocah, kalau sampai ketangkap mukul di kasino saya bakal patahin 2 tanganmu. Kalau tak percaya. Silakan periksa. Baiklah. Sekarang sudah jelas. Tidak ada kecurangan di sini. Ini. Mana Mankin. Apakah dia dewa judi? Wang Shao. Tempat ini pilihanmu, orang-orangmu juga, mau curang pun tak bisa. Apa kalian tak terima kalah? Apa kalian tak terima kalah? Kamu. Sudah hampir waktunya. Meng Han, ayo kita pulang. Ani. Menang lalu mau pergi saja? Tidak semudah itu. Wang Xiaodong, apa yang kamu mau? Apa yang ingin saya lakukan, kamu belum tahu? Uang saya tidak bisa dimenangkan sembarangan. Jangan keterlaluan, Wang Xiaodong. Yang mengajukan taruhan, kalah mau menghindar? Nggak bayar utang, lalu kenapa? Takutnya kalian punya nyawa dapat, tapi gak bisa nikmati. Gimana, Lin Chu? Bagaimana kalau kita balikin uang ini? Tenang aja, bentar lagi mereka bakal ngasih kita sambil berlutut. Aduh, Besar sekali omongannya. Lin Chu. Sampai sekarang masih belum sadar situasinya? Wang Xiaodong, gak heran bertahun-tahun di Jiangcheng. Tetap aja gak sukses. Kamu benar-benar tidak berpikir panjang, ya? Maksudmu apa? Aku sudah tahu kamu mau menyerangku, mana mungkin aku masih mau ke sini? Apa kamu pikir aku sebodoh kamu? Coba telepon ke rumah, tanyakan saja. Halo Butua Wang Xiaodong. Senang main sama Lin Xiao? Wang Xiaodong. Senang main sama Lin Xiao? Liuning. Nenek tua di mana? Kenapa kamu di rumahku? Tuan muda menyuruhku membawa nenek tua keluar bicarakan bisnis. Jangan khawatir. Setelah Lin kecil pulang selamat. Saya akan mengantar mereka kembali. Lin Chu, Barani Berninya menipuku. Ini namanya strategi tidak terduga. Dengan kerutan di dahimu itu, kamu masih mau melawan keluarga Lin. Wang Xiaodong. Uang yang aku menangkan tidak kurang sedikit pun, kirim ke keluarga Lin. Jika tidak, kemungkinan besar kamu tidak akan pernah lagi melihat nenek. Meng Han, mari kita pergi. Nona Lolo. Sebenarnya bagaimana? Harus bertanya. Apa yang dilakukan putra berani menyerang keluarga Lin? Keluarga Wang tidak dekat Yenona Luo? Ini pasti salah paham. Tuan Muda, Bagaimana melakukan hal semacam itu? Sebaiknya kamu berdoa agar dia tidak seberani itu. Kalau tidak, hari ini aku akan membuat keluarga Wang kalian hilang dari provinsi Jiang sepenuhnya. Baiklah, Tuan. Bagaimana dengan keluarga Wang yang punya banyak properti ini? Semoga mereka belajar dan tidak mengulangi kesalahan. Ya. Ayo pergi. Kalau ada lagi, aku akan bikin perusahaan Wang bangkrut. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa yang bisa kulakukan? Cepat kirim barang ke Lin Chu. Tapi kita sudah kehilangan banyak.
Apa bisa kita lakukan? Biarkan nenek meninggal oleh wanita itu? Wang Shao. Saya kehilangan semua aset keluarga Lauju. Bagaimana mungkin? Anak ini beruntung sekali, selalu menang. Apakah kamu, wanita ini? Bicara, Ngomong apa? Saya tidak tahu. pasti kamu curang. Saya bilang, setiap kali bicara soal Lin Chu, kamu selalu antusias. Apakah kalian berdua berkomplot? Tidak, tidak. Masih berani membantah, Aku hajar kamu, perempuan. Tak berguna. berani memukulku, teknik burukmu sebab kita kalah. Berani menyalahkanku, Berani memukulku? Sudah cukup. Tuan Wang bilang aku disuruh pura-pura denganmu. Setelah selesai, Kembalikan seluruh modalku, dan tambahkan hadiah jutaan. Jangan ingkar janji ya, Tuan Wang. Aku katakan setelah selesai. Menurutmu sudah selesai? Lalu bagaimana dengan hartaku? Kamu tanya saya mau tanya siapa? Lin Chu. Acu pastille à canne bu à Camus-Terkezan. aku pikir kamu ingin bertaruh dengan mereka. 9 dari 10 taruhan akan kalah. Lalu kenapa kamu mas? Mereka ingin menjebak aku. Kalau aku tidak main-main dengan mereka, biar mereka tahu hebatnya aku. Takutnya mereka tidak akan mudah melepaskanku. Mending kasih mereka pelajaran sedikit. Kamu lebih hebat. Lin Chu. Dulu aku salah lihat orang. Aku salah, ayo kita baikan. Kamu tidak layak. Apakah karena wanita ini? Apa kurang dariku dibanding dia? Lin Chu, 3 tahun bersama, kamu tidak bisa meninggalkanku saja. Liu Guang sudah bangkrut. Aku berhutang banyak dan tidak bisa membayarnya. Kalau kamu tidak peduli lagi, aku pasti tamat. Bukankah kamu menganggap aku sebagai satpam miskin? Kenapa sekarang menyesal? Aku salah, aku benar-benar tahu aku salah. Aku tidak akan memaksanya berpisah darimu. Aku jadi yang kedua dan melayanimu. Kamu tidak bisa pergi begitu saja. Aku melakukan apa saja. Saya Lin Chu setia dalam hubungan. Ingin bersama orang yang dicintai seumur hidup. Tidak akan seperti kamu. Makan dari yang dimangkuk, melihat yang dipanci. Kita pergi. Dasar tak tahu malu masih berani kembali. Nenek, saya tahu salah. Salah di mana? Seharusnya tidak menyinggung keluarga Lin. Salah. Tidak merengkang menjbak Tuan Lin. Masih belum benar. Aku tidak membuat keluarga Wang kehilangan banyak uang, keluarga kita. Bagaimana bisa ada orang seceroboh kamu? Nenek, apa maksudmu dengan kata-katamu itu? Kamu seharusnya tidak memusuhi keluarga Lin tanpa persiapan matang, malah jadi terjebak oleh Lin Chu. Nenek, ini bukan salahku. Lin Chu itu terlalu lisik. Anda masih mencari alasan untuk diri sendiri. Aku sudah memastikan semuanya. Lin Chu itu cuma seorang satpam kecil saja, bahkan satpam kecil pun tidak bisa diatasi. Untuk apa kamu berguna? Awalnya aku juga mengira dia hanya satpam kecil. Ternyata dia berpura-pura bodoh. Sangat lisik, menipu keluarga Wang begitu banyak harta kita. Nenek, Anda harus bantu saya balas dendam. Tenang saja, saya sudah bertahun-tahun di Provinsi Jiang, belum pernah mengalami kerugian sebesar ini. Saya pasti akan menuntut balas. Hanya sering penjaga Kessel. Meski dia masuk keluarga Lin. Ingin menginjak-injak keluarga Wang, tidak semudah itu. Hanya seorang penjaga kecil, meski dia masuk keluarga Lin, ingin menginjak-injak keluarga Wang, tidak semudah itu. Lin Chu, si penipu. Mengelabui keluarga Wang Mutiara bercahaya senilai miliar, merasa menang atas keluarga. Bejitu banyak kekayaan. Kalau Liu tidak mengatakan punya banyak kemampuan, apakah saya akan jatuh ke dalam tipu si kecil itu? Wang Shao dong bukan Wang Shao. Aku juga tidak tahu. Kamu tidak tahu? Dia sudah bekerja di bawah pengawasanmu selama bertahun-tahun dan kau tidak tahu apa-apa tentangnya. Apa gunanya aku mendukungmu? Tuan Muda Wang, siapa sangka anak itu licik? Dia berpura-pura lemah. Aku juga dibodohi oleh Lin Chu itu. Saya ditipu. Anda berkonspirasi dengan Lin Chu. Kau mencoba memancingku ke dalam kekacauan ini agar kau bisa terkenal dan memperkuat posisimu di Lin Group? Kurasa kau memang memintanya. Oh, Tuan Muda Wang, jika kau memberiku 100 nyawa, aku tak akan berani. Aku tak menyangka anak ini punya banyak keahlian. Anda menyadarinya atau tidak, semuanya sama saja. Keluarga Wang tidak mendukung orang-orang tidak berguna.
Seret dia keluar dan pukul dia sampai mati. Nyonya tua, kasihanilah. Nyonya tua, kenapa kau begitu marah? Lin Xiaokun, kamu kemari untuk apa? Saya ingin bicara bisnis dengan nenek besar. Pergi sebelum aku kehilangan sabar. Keluarga Wang tidak menyambut keluarga Lin. Kenapa marah begitu? Setidaknya dengarkan dulu apa Lin Xiao ingin bilang. Nenek besar, saya datang untuk memberi uang kepada Anda. Apa maksudnya? Lin Chu menang banyak uang di keluarga Wang. Seluruh Jiangcheng sudah tahu. Apakah Anda tidak ingin membalas? Bisa membantu Anda menyingkirkan Lin Chu. Kamu dan Lin Chu adalah sepupu jauh. Kenapa kamu ingin menjatuhkannya? Lucu sekali. Aku tidak punya sepupu miskin seperti itu. Jika dia tidak kembali dan Tuan Lin meninggal. Seluruh kelompok Lin adalah milikku. Jika dia kembali, bahkan selembar pun aku tidak dapat. Aku bantu kalian. Sekalian bantu diriku sendiri. Bantu meningkatkan puaris Lin. Apa untungnya untuk keluarga Wang? Jangan khawatir. Setelah saya menjadi pewaris grup Lin, Anda akan menjadi tamu keluarga Lin. saya akan membantu keluarga Wang mencapai kejayaan. Menjadi salah satu dari 4 keluarga besar di Jiangcheng. Pasti bikin masalah. Sepakat. Lin Chu. Kok kamu ada di sini? Semua berkat kamu. Ibuku sudah membaik. Hari ini rencananya urus kepulangannya. Tante sudah banyak menderita. Setelah pulang harus jaga kesehatan. YK. Dan juga. Apalagi. Setelah pulang. Apakah kita tidak akan bertemu? Tidak mungkin. Nanti aku pasti jadi pelanggan tetap rumah sakit ini. Kenapa? Apa kamu sakit? Pacarku ada di sini. Kalau aku nggak sering datang. Bagaimana kalau pergi dengan orang lain? Pintar bicara. Siapa pacarmu? Lin Xiao, ada masalah besar. Jangan panik, bicara pelan. Ayah sakit parah. Manquin. Waktunya tidak banyak. Apa? Saya akan segera pulang. Kakek bermasalah, harus kembali ke keluarga. Tunggu. Ada apa? Aku ikut denganmu. Saya dokter, bisa bantu. Oke, mari kita pergi. Kakek, Tuan Lin. Lin Xiaokun, datang mau ngapain? Aduh, Dengar kakek sakit parah, saya datang untuk melihat kakek. Kamu tahu kan, orang tua, Kalau sampai saat seperti ini, beberapa orang dekat pun tak ada. Itu sungguh menyedihkan. ngomong apa? Kakek baik-baik saja. Jangan bohong. saya sudah dengar dari dokter. Katanya kakek sudah sakit parah, waktunya tidak banyak. Kakek siapa? Jangan panggil terlalu akrab. Ini. Pak Lin adalah kerabat jauhku. Tapi, Dia juga kakekku. Satu-satunya keluarga. Adalah Lin Chu Tuan Muda Lin. Jangan buru-buru jadi cucu orang lain. Kamu. Baiklah. Ngomong-ngomong soal Lin Chu si anak, sekarang dia di mana? Kakek sudah seperti ini. dia masih belum pulang. Apakah dia punya rasa bakti? Urusan keluarga Lin. Bukan urusan orang luar camper Tangon. Mengapa saya disebut orang luar? Saya juga. Kerabat jauh Tuan Lin. Kakek, jangan pergi begitu saja. Ini. Surat wasiat ini belum ditandatangani. Lin Xiaokun, jangan keterlaluan. Selama Lin masih ada. Kamu tidak punya hak. Aset keluarga Kai Lin. Lin Xiaokun. Selama Lin ada, kamu tidak punya hak. Aset keluarga Kai Lin. Luoning, kamu hanya sekretaris Lin saja. Apa hakmu mengurus urusan grup Lin? Wakil ditunjuk Lin. Bagaimana bisa tidak mengurus? Lin Xiaokun. Lin masih ada di sini. Kamu mau ambil alih harta Lin, bukankah keterlaluan? Bagaimana aku berani? Kalau Lin Chu kembali, pasti dia yang pegang Lin Group. Tapi ya, Dia sekarang nggak punya dasar. Kalau Lin tua tiba-tiba pergi, rubah tua di grup pasti ribut semua. Jadi, ya, lebih baik aku yang pegang grup dulu. Nanti baru pelan-pelan aku serahkan kekuasaan padanya. Benar nggak sih kata-kataku? mencari alasan. Semua ini, Kebaikan Lin Group. Saya harus berterima kasih kepada grup Lin untukmu. Tuan Lin. Bahkan jika grup Lin memberikan kepada veteran perusahaan, bukankah kamu hanya saudara jauh? Oh, demi grup. Pertimbangan jangka panjang, Lin Chu, kamu baru bergabung dengan grup. Bagaimana kamu bisa Rubah-rubah tua di dalam grup? sekarang Lin tua dan tidak banyak waktu tersisa? Kalau dia pergi,
keluarga Lin mungkin akan bubar. Siapa bilang kakek pergi? Menurutku kakek masih sehat, penyakit ini segera sembuh. Siapa bilang kakek segera pergi? Menurutku kakek masih sehat, penyakit ini segera sembuh. APA Lin Xiao. Apa yang kamu katakan benar tidak masuk akal. Keluarga Lin panggil banyak dokter. Semuanya bilang kakek tak tertolong, kenapa kamu bilang penyakit kakek segera sembuh? Apa? Kamu berharap kakek saya Cepat mati karena sakit? Gimana mungkin? Aku tak mau kamu memberikan. Harapan tak perlu kepada orang. Semakin besar harapanmu, Semakin besar pula kekecewaan. kakek, aku bisa menyelamatkannya. Lin Chu. Kamu dokter apa? Cuma satpam kecil, bicara besar sekali. Penyakit kakek, bahkan dewa pun tidak bisa menyembuhkannya. Lin Chu, kamu tidak rela pada Tuan Lin. Namun tadi saya Sudah periksa nadi Pak Lin, penyakitnya memang serius. Akan sulit sembuh. Dann gar kann? dokter juga bilang begitu. Apalagi kamu tidak paham soal medis. Kenapa bisa bicara seperti itu, ya? Nona Luo, biarkan dia, Tuan Muda Lin. Aku tidak senaknya. Aku bisa menyembuhkan penyakit. Lin Chu, kamu tidak tahu soal medis, dokter-dokter di rumah sakit kita sekalipun. Sepertinya tidak bisa menyelamatkan Pak Lin. Lin Chu, kamu tidak mengerti medis. Dokter di klinik kami bersatu. Tidak bisa menyelamatkan Tuan Lin. Tuan Muda. Anda jangan main-main lagi. Tabib terkenal sudah datang, berkata Tuan sudah tidak tertolong. Anda Iya. Menurut saya, lebih baik mumpung Tuan Lin masih sadar, kamu pamitlah dengan baik. Jangan membebani dia lagi. Kakek masih bisa diselamatkan. Kamu menghalangi aku menyelamatkannya. Apa maksudmu? Kamulah yang niatnya buruk. Banyak dokter tak bisa berbuat apa-apa, kamu masih mau mengganggu Tuan Lin. Ah, Lebih baik kamu biarkan Tuan Lin. melewati waktu terakhirnya dengan tenang. Lin Chu, benar. Tuan Lin tak bisa melalui guncangan, kamu tak percaya padaku. Bukan aku tak percaya padamu. Penyakit Tuan Lin sudah. Kakek tidak sakit, kamu bilang tidak sakit jadi tidak sakit? Kamu cuma satpam berani bicara tentang medis. Kalau memang kamu punya kemampuan mendiagnosis seperti itu, kamu bilang para dokter hebat itu semua bodoh? Menurutku Lin Lau memang sudah linglung, makanya mau serahkan grup Lin kepada orang tak berguna. Tuan Muda Lin. Jika Tuan besar tidak sakit, kenapa hidupnya dalam bahaya? Kakekku memang tidak sakit. Tapi keracunan. Kakekku memang tidak sakit. Melainkan keracunan. Keyakinan. Tuan Lin. Aku yakin. Ada yang memberi kakek racun kronis. Kenapa tidak ada yang menemukan penyebab penyakit kakek? Baru saja memeriksa denyut, denyutnya lemah, organ rusak. Keracunan bisa menyebabkan gejala ini, tapi apakah benar? Harus periksa alat presisi dulu baru disimpulkan, bicara sembarangan. Mana mungkin keracunan? Keracunan, mengapa tidak ada dokter yang tahu? Racun meresap perlahan. Secara bertahap meresap ke 5 organ besar, membuatnya gagal fungsi. Dokter tentu saja tidak bisa menemukan penyebabnya, pasti ada seseorang berencana merebut harta keluarga Lin. Makanya meracuni kakekku. Benar, kan yang aku katakan? Lin Xiaokun, omong kosong apa kamu ini? Apakah kamu kira kami akan percaya omong kosongmu? Betul-betul lelucon. Gak tahu juga. Anak ini baca novel gosip dari mana? Hah, masih berani pamer di depan kita. Kalau tidak percaya, bisa kirim orang untuk cek. Pasti ada sesuatu di ruangan ini yang beracun. Anak ini jangan-jangan Merasa ada sesuatu? Tidak bisa. Harus memastikan dia tidak menghancurkan rencanaku. Luoning. Kirim orang untuk mencari ahli memeriksa. Baik, lambat. Lin Lau sedang sakit parah. Dokter bilang harus istirahat jauh dari angin. kamu sekarang gembar-gembor. Membiarkan petugas masuk kamar tidur. Kamu ingin Lin Lau? Cepat mati? Ingin selamatkan nyawa kakek. Kenapa kamu terburu-buru? Atau maksudmu, takut aku menemukan sesuatu? Aku khawatir kamu akan mencelakai Pak Li. Apa yang kamu bicarakan? Lin Chu kendang Pak Lin. Mungkinkah dia menyakiti Pak? Kelihatannya kamu masih terlalu muda. Tidak tahu betapa liciknya hati manusia. Apa maksudmu? Berhentilah berpura-pura. Cih, Siapa yang tidak tahu kamu adalah? Satu-satunya pewaris jika Tuan Lin meninggal. Bukankah semua aset grup Lin pada akhirnya akan menjadi milikmu? Kamu pasti tergoda. Akan kekayaan ini. Ingen Menselakai Tuan Lin? Tuan Lin Muda. Ini. Saya tidak melakukannya. Apa kamu?
Kamu sendiri tahu. Menurutku, kamu takut Lin Chu tahu keterlibatanmu dalam keracunan Tuan Lin. Makanya menyalahkannya kan? Kamu wanita dia. Tentu saja membelanya. Pasangan tidak tahu malu. Bahkan berani menyakiti Tuan Lin demi warisan triliunan. Benar-benar gila. Nona Luo. Kalau aku jadi kamu, sudah lama aku usir mereka dari keluarga Lin. Supaya tidak menimbulkan masalah besar. Harta miliaran keluarga Lin. Aku tidak mau. Harta miliaran keluarga Lin. Aku tidak mau. Lin Chu, Apa yang kamu katakan? Tahu berapa nilai pasar grup Lin? Kenapa mudah menyerah? tenang saja. Tahu apa harus dilakukan? Jangan sebut nilai pasar grup Lin triliun. Bertriliun-triliun, Lin Chu bisa melepaskannya. Tuan Lin. Ini tak bisa dilakukan. Jangan bujuk lagi. Kakek sakit. Pemimpin grup Lin, keputusanku. Adalah keputusan Lin tua. Kalian sudah mendengarnya. Anak ini jelas merasa bersalah. Heyo. Lin Chu, tanda tangan dokumen pelepasan warisan. Aku bisa abaikan tuduhanmu mencoba mencelakai Lin tua. Kuhampuni nyawamu. Aku belum selesai bicara. Kenapa buru-buru? Apalagi triknya, maksudku. Kakek bukan keracunan. Aku lepaskan harta keluarga Lin. Dan juga, hidupku. Diserahkan pada kalian. Bagaimana? Kamu, Lin Shaokun. Apakah kamu takut aku? Keracunan kakekku ada kaitannya denganmu? Bagaimana? Aku juga peduli dengan Pak Lin. Kamu harus tahu. Jika kamu tidak menemukan apapun, harus keluar dari keluarga Lin. Saat itu, Entah siapa yang akan keluar dari keluarga Lin. Ini semua sudah tercemar racun kronis. Nona Luo, jika yang dikatakan Lin Chu itu benar, lebih baik jangan sentuh ini. Semua vas dan lukisan kuno ini dikirim oleh Lin Shaokun. Tidak mungkin. Apa ingin kamu katakan? Aku tidak, Lin Chu. Kalau kamu bilang barang-barang ini beracun, ya. sepertinya kamu cari barang palsu itu. Berusaha menjebakku. Masih berani membantah? Kenapa belakangan ini sering ke rumah Lin menunjukkan perhatian? Menaruh barang beracun di kamar Tuan Lin untuk mencelakakan. Baiklah, kalian bersekongkol untuk mengusirku dari keluarga Lin. Barang yang kuhadiahkan untuk Tuan Lin. Barang antik yang sangat berharga. Gimana mungkin ada racun? Nggak ada racun. Kalau kamu bilang nggak ada racun, ya udah pegang aja baik-baik. Lin Shaokun, bukankah kamu bilang nggak ada racun? Kenapa nggak kamu pegang baik-baik? Lin Shaokun, bukankah kamu bilang nggak ada racun? Kenapa nggak pegang baik? Tadi kamu ngagetin aku, jadi nggak pegang erat. Baiklah Lin Xiao, kali ini pegang yang erat. Kalau jatuh lagi bisa rugi jutaan. Katanya benda ini aman. Kenapa nggak berani pegang? Semua barang pemberian dari orang lain. Saya memberi Lin Lau karena saya menyukainya. Meski barang-barang ini beracun. Pasti seseorang ingin menjebakku. Saya zitsia pada kilo agalin. Bagaimana mungkin saya mencelakai Lin Lau? Setelah dikremasi, mulutnya tetap keras. Kupikir ekor rubahnya sudah terlihat jelas tapi masih membela diri. Kamu. Saya zitsia pada kilo. Jangan percaya kata mereka. Hanya sepihak saja. Bagaimana kamu terhadap keluarga Lin saya tahu. Tangkap pengkhianat ini. Binatang mencelakai Lin Lau. Bawa dia pergi. Mau paksa tinggalkan keluarga Lin. Tidak semudah itu. Lin Shaokun, kamu mau apa? Orang pada kemana? Kenapa Nona Luo buru-buru? Bukankah aku sudah datang? Wang Xiaodong, datang untuk APA? Aku datang untuk nyawamu. Aku datang untuk nyawamu. Wang Xiaodong. Sebelumnya kamu belum kapok, masih berani menarget keluarga Lin. Aku beri kamu kesempatan, tapi kamu tidak memanfaatkan. Kalau kamu cari mati, jangan salahkan aku. Lin Chu, kamu keras kepala. Buyer nanti kita lihat siapa yang akan mati. Pengawal keluarga Wang telah mengepung keluarga Lin duluan. Kalian semua tidak ada yang bisa lari. Lin Chu, jangan salahkan aku. Di jalan ke akhirat ada dua wanita cantik bersamamu. Kamu tidak merugi. Lin Shaokun, kamu bekerja dengan orang luar melawan keluarga Lin? Tidak ingin hidup lagi, Nona Luo? Memfitnah saya. Lin Chuyang. Menyamar sebagai keturunan darah Lin tua, mencoba mencelakai Lin tua dan merebut harta keluargamu. Apa maksudmu dengan itu? Sebenarnya kau mau apa? Luo Ning, kenapa sampai sekarang kau masih belum sadar?
Lin Xiaokun berhenti memutarbalikkan fakta. Jelas saya dengan Wang Xiao membunuh Lin Chu si bejat itu, dan menyelamatkan grup Lin kami. Sayangnya, Nona Luo kita terbunuh oleh Lin Chu dalam pertempuran. Tidak bisa diselamatkan dan akhirnya meninggal. Rencana yang sangat baik sekali. Kau ingin membunuh kami hari ini, lalu memanfaatkan alasan ini untuk membingungkan para pemegang saham Lin agar bisa mewarisi grup Lin dengan lancar. Apakah saya benar? Kamu mengetahuinya terlambat. Tim pengawal Lin Group tiba. Dalam kurang dari setengah jam, saya tidak akan membiarkan konspirasi Anda berhasil. Kita sudah menjepang mereka. Kalaupun mereka datang, mungkin mereka hanya akan melihat beberapa dari kalian. Maya. Wang Xiaodong, kau mungkin akan mati sebelum aku. Bahkan saat Lin Chu hendak meninggal, kamu bersikeras membantah. Kalau aku jadi kamu, aku tidak akan begitu sombong. Ayo, ingin melihat bagaimana akan membunuhku. Aku sudah bilang kamu sakit parah. Kalau waktu itu segera diobati, mungkin masih ada harapan. Sekarang cuma tinggal. Jangan bohongi aku. Dokter sudah bilang aku tidak ada penyakit apapun. Kamu sendiri gak tahu tubuhmu sendiri? Kamu lelah, banyak mimpi, sulit tidur. Sakit perut makin parah, kan? Ini, Kenapa bicara banyak sama dia? Tuan Wang, langsung saya. Tunggu aku warisi grup Lin. Keluarga Wang sukses, kan? Takutnya kamu nggak sempat lihat hari itu. Lin Xiaokun janjiin keuntungannya. Khawatir Anda tidak akan dapat menikmatinya. Akan suruh penjaga mundur. Tidak, akan memenggal kepala anak ini. Tuan Muda Lin, kumohon ampuni nyawa.